Selamat hari Minggu, happy Sunday semua, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya saudara, saya mau mengucapkan selamat bagi Anda, selamat beribadah bagi yang hadir, bagi yang streaming ya. Dan saya percaya hari ini juga Josie sedang menyaksikan ini. Haleluya. How are you, Jo? Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan bicara satu topik mengenai stop buffering. Stop buffering. Saudara, bagi Anda yang sekarang ini di era digital, Anda banyak menggunakan gadget, Anda pasti mengerti istilah buffering. Ya, saudara, bukan buffet. Bukan makanan buffet, saudara, buffering. Saudara, bagaimana saudara buffering ini sangat mengganggu ketika Anda menyaksikan video. Saya tidak tahu berapa banyak Anda yang pernah ngalamin, pasti pernah. Ya, kalau di Indonesia ini pasti pernah. Anda sedang asik nonton video, di tengah-tengah lagi asik tiba-tiba pernah gitu kan? Lalu kemudian Anda tunggu lama, dia mulai jalan lagi, belum lama muter lagi gitu. Nah saudara, apa yang terjadi kalau Anda ngalamin sering buffering? Siapa yang pernah ngalamin buffering? Sering-sering buffering gitu ya, Anda pernah ngalamin ya. Apa yang terjadi? Anda nggak akan pernah mau nonton video itu sampai selesai, bukan? Malas akhirnya. Anda cuma menyaksikan parsial yang Anda sempat nonton, sisanya Anda nggak bisa nonton lagi, Anda malas, dan Anda cuma mau dengar cerita dari orang lain. Dan repotnya cerita orang lain belum tentu sama dengan apa yang Anda saksikan. Halo? Betul? Anda dengar dari orang lain begini-begini, pengertian dia dapat dari pengalaman hidupnya. Maka dia memberikan pengertian video itu seperti ini, saudara. Sementara Anda punya pengalaman hidup yang berbeda dengan orang ini, karena Anda tidak menyaksikannya, Anda tidak mendapat gambaran yang penuh. Nah, kalau itu cukup lama terus ya begitu, saudara. Nah, saya coba mencari apa arti buffering supaya saudara bisa mengerti, saudara. Karena kata buffering di dalam bahasa Inggrisnya tidak ketemu, saudara. Kalau Anda mencari di dalam kamus bahasa Inggris secara umum, ternyata harus dicari di dalam kamus khusus, kamus teknologi informasi. Buffering baru muncul, kata buffering artinya, saudara, saya coba artikan buat saudara, keadaan di mana aktivitas menonton video Anda terganggu atau terhenti. Umumnya disebabkan oleh 3 hal. Menarik saudara, ketika saya mengerti arti buffering di dalam kamus teknologi informasi. Nah saudara, ternyata saudara, aktivitas yang namanya menghentikan atau menonton video ini terganggu, buffering ini, karena 3 hal. Yang pertama menurut kamus itu, internetnya lambat, lemot. Karena kecepatan internet tiba-tiba turun, lemot, jadi muter gitu ya. Yang kedua, oleh karena pengguna di jaringan itu lagi banyak, lagi rame, gitu loh. Jadi penuh yang pakai, jadi akhirnya juga buffering. Atau yang ketiga, paket data habis. Tiba-tiba paket data habis, muter dia, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata saudara yang dikasih Tuhan, buffering ini ada sebabnya. Dan kalau Anda ngalamin buffering, gak enak nontonnya. Dan saya mau ingatkan sama saudara satu hal, ketika saya mengerti mengenai buffering ini, Tuhan taruh satu kata buffering kepada saya untuk mempersiapkan saudara. Makanya jangan heran banyak orang Kristen tidak ngalamin breakthrough and blessing karena terlalu banyak dan terlalu sering ngalamin buffering secara spiritual. Ketika saudara dan saya sering mengalami buffering secara spiritual, maka Anda sulit mengalami yang namanya breakthrough and blessing. Musim tetap ada namanya breakthrough and blessing, tapi kita sering mengalami yang namanya buffering secara spiritual. Saudara yang dikasihi, mari kita melihat sejenak untuk saudara dalam artian definisi ini. Saya coba mengertikan kepada saudara sedikit pembukaan buat saudara apa itu spiritual buffering berdasarkan apa yang saya mengerti lewat buffering secara teknologi. Nah saudara, yang pertama kita melihat spiritual buffering. Oke, spiritual buffering yang pertama itu berarti sinyal spiritualnya lemah. Kalau tadi sinyalnya lemot, ini sinyal spiritual saudara lemah. Ada banyak penyebab spiritual kita bisa menjadi lemah. Mungkin karena kekecewaan saudara selama ini dalam hidup. Mungkin Anda ketakutan yang luar biasa, membuat Anda punya sinyal menjadi lemah. Atau Anda kekhawatiran yang berlebihan, membuat saudara spiritual, punya sinyal spiritual Anda tidak kuat. Saudara, apalagi saudara ketika Anda memilih untuk hidup tanpa keterlibatan dengan saudara-saudara seiman. Anda mencoba berjalan sendirian tanpa persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Yang terjadi adalah Anda bersendirian, dan ketika itu bisa waktu kecewa, waktu takut, waktu khawatir, dan gak ada orang-orang yang menguatkan saudara, itu menjadi sinyalnya lebih lemah. Buffering. Sehingga breakthrough tidak terjadi.
Atau yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, Anda terlalu banyak opini, mendengarkan opini dan pandangan dunia atau bahkan berita yang Anda dengar membuat saudara konflik di dalam hati dan imanmu. Hatimu, pikiranmu konflik karena terlalu banyak opini, terlalu banyak pandangan, terlalu banyak berita yang Anda dengar dari hari ke hari. Bukankah banyak orang sekarang lagi bingung pakai vaksin apa enggak? Beritanya udah begitu banyak saudara. Halo? Nah itu yang membuat saudara buffering akhirnya. Buffering secara spiritual. Saudara, atau yang ketiga, karena terjadi kekosongan atau kekeringan rohani. Karena kerohanianmu kering saudara, tidak lagi punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Anda tetap ibadah sih ibadah, tapi sebagai sebuah ritual. Sebagai suatu kewajiban orang Kristen ke gereja tiap hari Minggu mendengar khotbah. Saudara yang dikasih Tuhan, apalagi ketika Anda menyaksikan atau mengikuti ibadah secara tidak langsung seperti begini datang, Anda online, itu akan ada kemungkinan buat saudara tidak fokus. Ada kemungkinan. Halo? Betul apa enggak? Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi buffering tanpa disadari. Saudara, makin saya kesini, saya makin menyadari saudara, pandemik ini kalau kita enggak cermati dengan baik, kita enggak antisipasi atau lakukan sesuatu yang baik, ini cukup berbahaya buat kerohanian saudara dan saya. Bisa buffering all the time. Gitu loh, buffering lagi dan enggak pernah akan bisa maju-maju saudara. Nah yang menjadi masalah saudara yang dikasih Tuhan, Anda bukan yang nggak ada di dalam jaringan internet. Kalau buffering, Anda sudah ada di dalam jaringan, you are on that, tapi Anda buffering. Anda bukan tidak ada di dalam jalan Tuhan, mungkin ada, tapi Anda buffering. Saudara, ada sebuah kisah mengenai buffering ini, saya akan bawa saudara ke dalam sebuah kisah. Kisah di mana ketika Tuhan mengutus Musa ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju negeri perjanjian. Saya akan ceritakan dulu, nanti akan saya kasih Anda lihat ayatnya nanti, di mana ketika bangsa Israel mulai buffering. Di mana mereka mulai buffering. Anda mesti tahu, tapi ketika Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan memerintahkan Musa untuk supaya bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini menarik. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan. Setuju sampai di sini? Setuju sampai di sini? Siapa yang suruh? Yang membawa keluar dari Mesir siapa? Tuhan. Lalu saudara yang dikasih, Anda sudah tahu ceritanya dengan 10 tulah whatsoever semua. Lalu kemudian akhirnya diizinkan keluar. Nah ketika mereka diizinkan keluar saudara yang dikasihi, apa yang terjadi? Tiba-tiba Firaun dan pegawainya berubah hatinya. Begitu enggak? Berubah hatinya. Nah saudara ketika berubah hatinya dia bilang gini, woi apa yang kita lakukan sama orang-orang ini? Kenapa kita kasih mereka pergi? Gitu loh kira-kira. Tuh salah, kenapa kok jadi kita kasih saudara? Kira-kira begitu saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi setelah itu? Firaun memilih 600 tentara pilihan. Kalau tentara pilihan adalah tentara yang siap perang, siap tempur. 600 gak main-main saudara. Dengan kuda kereta mengejar mereka bangsa Israel. Dikejarnya bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan luar biasa. Bukan cuma dikejarnya bangsa Israel, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saya sampai di sini saya mau berhenti sebentar. Yang suruh bangsa Israel keluar dari Mesir siapa? Saya mau tanya, siapa? Siapa yang bikin Firaun takluk? Akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar. Siapa? Tuhan. Betul? Yang suruh keluar Tuhan. Tuhan juga yang taklukkan pertarungan itu sampai Musa yang menang. Betul? Keluar. Yang ngerasin hati Firaun siapa? Tuhan. Anda bingung gak? Coba saya mau tanya. Anda bingung gak? Kalau Anda jadi orang Israel. Waktu itu. Yang nyuruh gua keluar Tuhan. Tapi sekarang juga Tuhan yang ngerasin hati Firaun ngejar kami lagi. Bingung gak saudara? Kadang-kadang Anda dan saya seringkali mengalami kebingungan dalam menjalani ikut Tuhan. Kenapa Tuhan suruh saya begini, sekarang kok jadi begini? Haha. Nah saudara bangsa
Bangsa Israel ketika dikejar, mereka ada di Pihahirot, dia ada di Baal-Zephon, mereka. Dan menarik lagi, ketika Anda tarik mundur cerita ini, mereka sudah lari dipimpin oleh Musa. Anda mesti tahu, Musa itu pangeran. Kalau pangeran, dia punya pasukan sendiri, dia kelilingi wilayah itu, dia tahu jalan tikusnya. Dulu belum ada Google, tapi dia kuasai wilayahnya. Betul apa enggak? Sehingga Musa tahu jalan mana yang harus terdekat untuk kabur dari situ. Tapi ketika sudah jalan, Tuhan bilang begini, Musa, come back, balik. Saudara disuruh balik ke Baal-Zephon untuk nungguin saudara Mesir ngejar mereka. Are you crazy or what? Saudara sementara mereka sudah lari, coba bayangkan kalau sudah lari, udah cukup jauh. Disuruh balik, suruh nunggu. Bukankah ini Tuhan yang suruh mereka keluar sekarang harus menghadapi Firaun? Come on. Apakah itu terjadi dalam hidupmu? Halo? Apakah itu terjadi dalam hidup saudara? Dan saudara Anda mesti tahu waktu mereka lari. Bayangkan saudara mereka bersama bangsa Israel jalan kaki. Mendengar kereta kuda gerubuk kayak begitu. 600 tentara pilihan saudara mengejar. Mereka sudah dekat dan gak ada jalan di depan laut kosong. Nah di sini terjadi buffering. Di sini terjadi buffering. Sementara mereka sudah jalan dipimpin oleh Musa, sudah oke di jalan, tiba-tiba ketika mereka mendengar ada suara di belakang, mereka ketakutan, di depan gak ada jalan, buffering dia di sana. Banyak orang Kristen seringkali terjadi dalam satu momen dalam hidupnya dia buffering. You have to stop your buffering. Halo. Nah, saudara, mari kita melihat di mana ceritanya mulai start buffering. Kita lihat Keluaran pasalnya yang ke-14, Keluaran 14 ayat yang ke-10. Di sini mulai bangsa Israel buffering. Start the buffering di sini. Bufferingnya mulai start di sini. Perhatikan baik-baik. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Menoleh kemana? Ke belakang tentunya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang Anda sudah melewati sebuah jalan yang penuh kemenangan, tapi Anda melihat lagi ke belakang, you can start buffering. Hati-hati saudara, apa yang kau sudah tinggalkan, apa yang kau sudah lewati, jangan pernah disesali. Halo, pekerjaan yang kau pernah tinggalkan, pekerjaan yang baik yang kau pernah tinggalkan oleh karena Tuhan panggil saudara, hari ini jangan pernah noleh ke belakang, itu yang membuat Anda buffering. Dan mereka, saya lanjut, maka tampaklah orang Mesir bergerak, menyusul mereka lalu sangat ketakutan. Coba bilang, sangat ketakutan. Yang membuat mereka saudara buffering bukan cuma ketakutan tapi sangat ketakutan. Saudara mereka sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ngapain bawa kami ke padang gurun ini Musa? Emang kurang kuburan apa di Mesir lu karena gak ada kerjaan gitu loh. Sebelumnya gak ngomong begitu tapi karena lagi buffering ngomongnya lain. Saya memperhatikan orang Kristen kalau jalannya lagi oke-oke, nggak pernah macam-macam ngomongnya. Tapi kalau lagi buffering ngomongnya tajam. Jadi saya nggak heran kalau ada orang-orang tertentu kalau ngomong seperti ini, saya cuma berpikir jangan-jangan dia lagi buffering. Bukan baper, buffering. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dikatakan begini, apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah lebih enak kami di Mesir dulu seperti ini? Ngapain kamu ganggu-ganggu? Gue udah bilang jangan ganggu gue gitu kira-kira. Sebelumnya nggak ngomong begitu, tapi waktu buffering dia ngomong begitu. Jadi kalau Anda bereaksi tertentu, pikir baik-baik, jangan-jangan Anda sedang buffering. Halo? Coba. Bilang sebelah saudara, jangan buffering bro. Bukankah ini telah kami katakan di Mesir? Tuh, bukan udah ngomong, aku udah bilang, kami udah bilang di Mesir. Jangan ganggu kami, biar kami kerja sama orang Mesir. Padahal mulutnya ngomong begitu, biar kami kerja sama Mesir, gitu kan ya. Tapi dia teriak sama Tuhan karena mereka keluh kesah, kan begitu ada ayatnya. Ya itu orang suka begitu saudara. Dalam kondisi tertentu dia udah gak nyaman, dia bisa nyalain orang. Padahal waktu disuruh balik lagi, dia juga komplain juga, sama aja. Orang buffering saudara. Sebab lebih baik bagi kami untuk kerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Orang kalau udah buffering saudara ya kayak begitu. Mereka buffering, start buffering di sana. Persis kayak begitu. Nah ini perjalanan mereka buffering di tengah jalan saudara.
Lalu Musa coba menghentikan buffering itu. Saudara dengar baik-baik, sebagai seorang pemimpin tidak mudah untuk menghentikan buffering dari jemaat yang begitu banyak jumlahnya, jutaan orang. It's not easy. Pekerjaan Musa adalah pekerjaan yang berat. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dia lakukan? Mari kita lihat ayat ke-13. Musa mencoba menghentikan buffering itu. Apa yang dia lakukan? Tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, jangan takut bro, sis, jangan takut bro. Gitu kira-kira. Berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu ada keselamatan Tuhan? Dia nggak pernah tahu bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Tapi Musa tahu betul selama hidupnya Tuhan mengadakan banyak mujizat yang dia nggak pernah lihat sebelumnya. So dia juga percaya Tuhan akan buka jalan di sini. Paling susah kalau jemaat udah buffering, terus senior pastornya buffering. Matilah kau. Saudara, ketika jemaat Israel buffering, Musanya buffering, bisa cilaka saudara. Makanya ketika Musa berkata jangan takut, yang buffering bilang lu enak aja ngomong begitu. Saudara. Anda ngerti maksud saya? Coba yang ngerti lambaikan tangan di sini. Lalu ayat 14 tuh dia bilang begini, Musa bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam aja. Udah pokoknya Tuhan yang akan berperang, diam aja. Diam dari mana Musa? Gitu loh. Lu gak denger di belakang tuh kereta gedebuk. Kita udah mau mati, lu masih bilang diam aja. Gimana sih? Lalu Tuhan yang jawab. Habis gitu. Sampai ayat 14 Musa yang jawab. Ayat 15 Tuhan ngomong sama Musa. Tuhan ngomong begini sama Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ngapain? Musa juga akhirnya teriak-teriak sama Tuhan rupanya saudara. Karena dia juga bingung mau jalan gimana. Tapi lihat perkataan Tuhan, saya suka dengan perkataan Tuhan ini luar biasa saudara. Katakan kepada orang Mesir, orang Israel, supaya mereka apa? Supaya mereka apa? Saudara, waktu buffering kan gak mau jalan tuh. Buffering teriak-teriak, bukankah mau mundur? Bukankah di belakang udah enak? Gue udah bilang apa? Udah gak mau maju. Tapi herannya Tuhan bilang, kasih tahu sama Israel, berangkat. Ada 3 versi saya melihat kata berangkat di Alkitab. Bahasa Inggris. Amplified Bible berkata move forward. Terus bergerak maju. New King James berkata go forward. NIV bilang move on. Jadi 3 dari kata bahasa Inggris ini mengartikan berangkat. Artinya jangan berhenti, jangan buffering terus. Maju bro, maju. Coba bilang maju bro. Maju terus. Coba saya berhenti sebentar. Enak ya Tuhan ngomong maju terus ya. Untung yang ngomong Tuhan bukan Musa. Kalau Musa bisa dilemparin batu tuh. Enak ya Tuhan ngomong berangkat, suruh kasih tahu berangkat. Ya Musa tuh kasih tahu berangkat gitu ya. Tapi yang kasih tahu suruh berangkat siapa? Hah? Yang suruh kasih berangkat siapa? Tuhan. Pertanyaan saya. Emang Tuhan gak tahu kondisinya ini lagi menakutkan banget? Mungkin bangsa Israel bilang begitu, disuruh maju, enak aja pastor, suruh maju. Haha, nggak tahu ya pastor, ini menakutkan. Enak aja pastor kalau ngomong. Halo? Nggak tahu ya apa ini, sedang mengkhawatirkan, nggak tahu apa di belakang lagi dikejar-kejar gitu. Terus di depan kita nggak tahu mau apa. Abang pastor nggak tahu Musa, pastor Musa gitu ya, pastor Moses, emang nggak tahu apa? Ini bahaya, ini menakutkan. Bayangkan suruh maju lagi. Maju kemana bro? Gitu. Itu dia nanyanya sama Musa. Kalau Musa bilang ini Tuhan yang suruh, mungkin bangsa Israel akan ngomong begini nih saudara. Emang Tuhan gak ngerti ya kalau kita manusia, bukan kayak dia Tuhan. Gitu jawabannya. Orang kalau udah buffering ada jawabannya tuh. Emang Tuhan gak tahu ya kalau kita ini manusia, dia kan Tuhan. Ya jelas dia Tuhan bisa. Kita ini manusia biar bagaimana juga. Kan begitu. Siapa yang ngerti? Omongan begini, lagi-lagi buffering begini.
dia tidak bisa ngerti. Aha, mari kita melihat saudara, apa yang terjadi. Bufferingnya bangsa Israel, saya melihat ada 3 hal. Kenapa bangsa Israel sampai akhirnya buffering? Cepat saja ada 3 hal saudara. Karena saya mengatakan saudara, hati-hati dengan buffering ini di dalam perjalanan hidupmu, sehingga membuat Anda tidak ngalamin breakthrough, tidak ngalamin blessing. Tinggal 1 bulan lagi ini, saya percaya Anda akan ngalamin breakthrough dan blessing terus Anda dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan buffering ada dalam hidup saudara. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang pertama saya melihat bufferingnya bangsa Israel karena ada rasa takut yang luar biasa. Be careful with the fear, rasa takut yang berlebihan. Bahwa manusia bisa punya rasa takut, tapi rasa takut yang berlebihan yang luar biasa, sangat ketakutan, itu yang membuat Anda buffering. Saya mau ingatkan sama saudara, antara waspada dengan rasa takut berlebihan itu tidak sama. Saya ulangi sekali lagi, waspada dengan rasa takut berlebihan itu tidak sama. Yang sering terjadi Anda merasa Anda waspada tetapi bukan waspada, tapi Anda dicengkram oleh rasa takut yang berlebihan. Itu yang membuat Anda buffering all the time. Yang kedua saya melihat bufferingnya bangsa Israel adalah karena ketidakpastian dalam menghadapi perjalanan yang dirancang oleh Tuhan. Sementara Tuhan bilang pergi, tapi Tuhan juga mengejar mereka lewat mengeraskan hati Firaun. Jadi Tuhan ini maunya apa sih? Perjalanannya kok jadi nggak jelas begini gitu. Katanya Tuhan suruh aku keluar sebagai seorang yang bekerja, suruh full time, suruh pelayanan. Tapi kenapa waktu pelayanan kok kayak begini jadinya? Saudara Anda mulai bertanya begitu. Nah Anda bingung saudara. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa kami disuruh keluar tapi di jalan keluar kok kayak begini perjalanannya. Itu yang membuat ketidakpastian, jadi buffering. Yang ketiga saya melihat mereka merasa lebih baik kemudahan yang mereka dapatkan di Mesir sekalipun terbelenggu daripada ketidaknyamanan seperti ini walaupun menuju kemerdekaan. Saudara, Anda ngerti maksud saya? Saudara, mereka tetap memilih ada di belakang dalam kemudahan sekalipun terbelenggu sebagai budak. Daripada ketidaknyamanan hidup kayak begini gitu loh. Padahal Tuhan janjikan untuk merdeka. Banyak manusia buffering seperti itu. Mereka lebih memilih untuk hal-hal yang nyaman buat dagingnya, yang nyaman buat dirinya lebih daripada kemerdekaan secara spiritual. Perbudakan ini adalah gambaran bahwa perbudakan spiritual, gambaran, saya ulangi, gambaran perbudakan spiritual yang Tuhan mau bawa kepada kemerdekaan. Tapi mereka lebih memilih untuk kenyamanan fisik mereka, zona nyaman mereka. Nah saya mau ingatkan sama saudara, 3 hal yang saya sebutkan ini, buffering ini adalah tekanan mental, ini adalah tekanan jiwa di bangsa Israel. Mereka tertekan dengan 3 hal ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, setan mungkin saudara mengambil keuntungan dengan keadaan sekarang ini. Dia akan menekan jiwamu, dia akan menekan mentalmu sedemikian rupa. Tekanan mental, tekanan jiwa yang seperti ini dalam berjalan hidup, dalam berjuang dalam hidup ini bahaya kalau dalam waktu yang cukup panjang buat saudara. Karena nanti lama-lama Anda akan mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri lebih daripada mengandalkan kedahsyatan Tuhan. Itu yang terjadi, pikiran-pikiran bangsa Israel ini mau mundur. Mau kembali aja daripada diterusin. Tuhan bilang, no, you go on. Jangan pernah membiarkan saudara tekanan-tekanan yang Anda alami hari-hari ini dalam waktu yang cukup panjang. Dan apalagi Anda terisolasi sendiri tanpa ada fellowship dengan yang lain. Lalu Anda sendirian, Anda mencoba menyelesaikan sendirian. That is dangerous, man. Dan ketika Anda coba sendirian untuk handle your problem sendirian, sementara engkau tidak ada orang yang membackup saudara in real untuk kenyataan saudara, tidak ada fellowship buat saudara, dan itu akan membuat buffering Anda makin kencang, makin lama, makin menahan Anda. Saya percaya saudara, Tuhan tahu jalan keluarnya. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada bangsa Israel, daripada lu buffering kelamaan, maju. Coba bilang sama saya, maju. Kemandekan saudara, buffering mungkin kalau dalam bahasa Indonesia yang gampang adalah kemandekan. Kemandekan kita saudara nggak bisa melanjutkan ini, perlu dilanjutkan dengan meneruskan perjalanan. Move forward. Ada amin? Move on. Ada amin saudara? Oh yes, jangan berhenti saudara. Karena saya percaya ada jawaban di depan saudara. Tuhan sudah sediakan. Tapi Anda nggak akan bisa melihat itu if you don't move on.
Dalam Kejadian 32, kita nggak usah buka ayatnya. Saudara, Yakub melanjutkan perjalanan katanya. Dan ketika dia melanjutkan perjalanan, bertemulah dia dengan malaikat-malaikat Tuhan di sana. Malaikat Tuhan sudah ada di depan, tetapi Yakub harus bisa melanjutkan perjalanan. Jangan buffering all the time, tapi dia harus maju karena jalan keluar sudah di depan. Penyediaan sudah ada di depan. Tuhan sudah di depan. Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa. Gilang gemilang buat saudara, buat saya hari-hari ini. You must go on. Don't let buffering menahan saudara untuk bergerak maju. Haleluya. Saudara, kalau di dalam Kejadian 32 saya ingat saudara, ketika itu saya sampaikan bagaimana saudara itu yang namanya angelic host atau malaikat menantikan Yakub. Waktu Yakub jalan bertemu malaikat dengan dia. Malaikat bukan makhluk jasmani, tapi makhluk spiritual, makhluk supranatural. Akan terjadi transaksi antara natural dengan supranatural ketika Anda bergerak maju bersama dengan Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman? Saudara percaya? Percaya? Mari kita lihat statement berikut ini. Berjalan dengan iman tidak berarti tidak ada ketakutan dan keraguan. Tetapi terus berjalan sementara ada rasa takut dan ragu-ragu. Itu adalah faith. Iman bukan berarti di absence. Artinya tidak hadir sama sekali, nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan. Ada. Saudara jangan berpikir saya punya iman terus saya nggak punya rasa takut, nggak ada ragu-ragu. Siapa bilang? Tetap ada keraguan, tetap ada rasa takut. Tapi aku memilih untuk terus berjalan, percaya sama Tuhan di tengah ketakutan, di tengah keraguan. Jadi saudara jangan menjadi super yang mengatakan bahwa saya adalah orang hebat, yang gak punya ada rasa takut, gak punya rasa takut, saya hanya punya iman. Saudara, sekalipun Anda kecewa, sekalipun Anda pahit, sekalipun Anda hidup di dalam ketidaknyamanan, dengar baik-baik, Anda harus tetap berjalan. Jangan kekecewaanmu membuat Anda buffering. Anda nggak tahu apa-apa, nggak tahu saya gagal karena kegagalan. Jangan biarkan kegagalan masa lalu membuat Anda buffering dan menoleh ke belakang. Maju terus. Anda bisa nggak beriman? Sementara ada khawatir, ada cemas. Siapa yang pernah punya iman tapi ada rasa khawatir, ada rasa cemas? Angkat tangan. Nah, Anda manusia normal. Loh, saya juga begitu. Saya mau cerita kepada saudara. Saya punya 3 anak. Ya enggak, 4, 3. Anda tahu. 3-tiganya sekolah di luar. Kemarin saya lagi bicara-bicara dengan seseorang. Orang berpikir begini Bapak Ibu. Saya punya iman hebat. Sampai anak-anak saya bisa keluar negeri semua. Pertanyaan saya, Anda nggak pernah tahu ya? Kalau saya kirim anak saya, sebenarnya saya nggak punya duit sama sekali. Anda bilang, yang bercanda pastor. Saya ngomong di depan mimbar, Tuhan yang tahu. Saya kirim anak saya Sally. Saudara pikir saya udah siapin sampai dia selesai? Kagak bro. Yang bisa dia jalan dalam beberapa bulan jalan. Sisanya terserah Tuhan. Anak saya Raymond yang kedua kirim ke Amerika. Saudara pikir saya sudah siapin duitnya? Dia sekolah 4 tahun. Terus dia lanjut lagi kuliah master 2 tahun, 6 tahun. Itu berapa duit saudara? Loh, saya ngomong sama saudara belak-belakan karena saya lagi mau bicara buffering supaya saudara jangan buffering. Jangan saudara pikir, oh Pastor Leo udah punya duitnya, udah nabung untuk semua. Kagak bro. In the presence of God saya ngomong. Berapa miliar saya harus siapin buat Raymond? Dari mana duitnya? Enggak ada saya. Serius, enggak ada. Ntar saya cerita tentang Josie. Saudara pikir juga saya ada. Tanya istri saya. Kagak ada. Yang
ada dia bisa melangkah aja beberapa bulan. But if you have faith with God, bukan berarti tidak ada rasa cemas. Kecemasan ada. Makanya suatu ketika, saya cerita mungkin sudah pernah cerita sama saudara. Makanya suatu ketika dolar Amerika naik ke 12.000 waktu itu. Dari 9.000-an. Dimakan pagi, ini kok udah bunyi sih? Cepet amat. Istri saya bilang, dolar udah sekian, sanggup. Waktu dia ngomong begitu, saya ada kecemasan juga, bukan gak ada. Saudara jangan berpikir saya ini, wah hebat ya si pastor yang punya iman, men, gak ada rasa ragu. Who said so? Siapa bilang? Cuman saya bilang sama istri, di depan istri harus kelihatan. Harus kelihatan, oh pemimpin keluarga jangan ikut ragu dong. Percaya aja sama itu. Walaupun dalam hati, benar juga istri ngomong, dari mana nih? Oke, naiklah ke 14.000. Nggak ngapa-ngapain 14.000. 40% naik. Nggak harus nambah uang jajannya, udah naik 40%. Istri saya ngomong yang kedua kali. Sanggup nggak kamu? Ini udah 40%. Jangan sampai nanti anak ini ditarik di tengah jalan. Saudara, kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena istri saya tahu saya nggak ada duit. Kalau dia tahu saya punya tabungan, dia tenang aja. Makanya nggak gampang jadi istri saya. Dia harus hidup dengan iman juga. Lalu saya bilang sama istri saya, kayaknya saya mesti ngomong sama Raymond supaya dia ready. Lalu saya teks dia. Ray, kamu tahu dolar naik 14.000 kan? Tahu, Dad. Iya, kenapa begitu ya? Dia nanya gitu, sudah. Iya, kenapa begitu dalam hati saya? Saya cuma bilang gini, you have to be ready mentally. Saya bilang, kamu harus siap mental ya. Apa itu, Dad? Sewaktu-waktu kamu pulang, kalau bapakmu udah gak bisa sanggup lagi biayain kamu. Karena bapakmu gak ada duitnya. Saya sudah buffering, enggak, tapi enggak buffering saya tahu ada masalah. Tapi saya mau terus kasih tahu. Anak saya jawab, yang men-smash saya di muka saya. Raymond bilang begini, Dad, I think your God and my God is the same. Tuhanmu, Dad, sama Tuhanku sama. Kalau Tuhan sudah pimpin aku sampai hari ini, aku percaya Tuhan akan pimpin aku sampai selesai. Percaya aja deh, gitu dia ngomong. Anak pendeta ini membuat pendetanya kuat, saudara. Amin, haleluya. So saya berjalan di dalam rasa cemas, rasa khawatir. I have faith. I walk on this. Terus Tuhan kasih saya tanda-tanda. Tuhan kasih anak saya tanda-tanda di Amerika, kasih saya tanda-tanda. Bagaimana Tuhan mencukupi segala kebutuhan. Selesai dia. Anak saya mau sekolah ke Singapura kemarin, mestinya tahun ini. Tiba-tiba pandemi. Saudara pikir nggak begini? Saya pikir sekolah di Singapura lebih murah, ternyata sama kayak sekolah di Amerika mahal. Begini Bapak Ibu, kalau waktu itu tidak pandemi, anak saya berangkat, kemungkinan banyak tertunda. Tapi atas izin Tuhan ada pandemi membuat dia harus ikut online. Sehingga biayanya jauh lebih kecil. Saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau bebaskan aku satu hal. Lalu ke depan, Anda tanya sama Josie. Saya yakin kalau dia sedang menyaksikan, saya ngomong sama dia. You know your dad is a pastor.
is based on faith. Transaksi dengan sorga cuma itu. Yes, Dad. Saudara jangan pikir ya, kayaknya wah senior pastor saya ini wah duitnya banyak. Bapak gue yang duitnya banyak. Saya bersyukurnya harus bayar uang kuliahnya nggak sekaligus. Memang diatur begitu sama sekolahnya di Singapura. You never know my fight, right? Januari saya harus bayar uang kuliahnya. And I have nothing. Saya bilang sama anak saya. Tapi karena dia ngikutin ini semester, dia tidak harus bayar semua. Sehingga sisa lebihnya bisa di carry forward ke depan. Sehingga saya bayar tinggal sisanya. Saya perlu cerita sama saudara supaya saudara tahu. Bahwa your pastor also have a struggle. Tapi when you walk by faith. Tiba-tiba ada seseorang bisa telepon sama saya. Josie berapa lama sekolah? 3 tahun. Berapa uang kuliahnya setahun? Saya kasih tahu. Nanti tinggal di mana? Harus kos. Harga kosnya aja lebih mahal daripada kosnya Raymond di Amerika. Saya pikir Singapura murah. Enggak loh, hati-hati loh. Hati-hati saya kasih tahu saudara kalau anak saudara bersekolah di Singapura. Mahal itu. Tiba-tiba dia bilang begini, tahun depan uang sekolah anakmu aku bayar. Separuh aku bayar. Dan itu separuh saya udah ada, tinggal sisa sedikit, separuh lagi dia bayar. Berarti tahun depan 2021, 1 tahun uang kuliahnya selesai. Tinggal tahun ke depan. Walk by faith, berjalan walaupun Anda tidak tahu bagaimana penyediaannya. You have to know God is awesome. Kalau Anda nunggu semua udah ada, nggak perlu iman Bapak Ibu. You don't need faith. Ada banyak kesaksian mengenai keuangan dalam hidup saya yang harus saya berjalan dengan step by faith. Tapi di depan Anda kelihatan duitnya banyak, bukan? Harus begitu penampilan. Meyakinkan. Enggak lah ya. Tapi saya percaya, lihat tuh, semua hamba Tuhan kelihatan mantap. Karena kita punya Tuhan. Haleluya. Bapak kita kaya. Gereja ini, waktu mau renovasi lantai 4, yang sekarang jadi The Hall. Ingat gak kalau Anda? Itu biayanya besar waktu itu. Buat ukuran kita waktu itu. Tapi Tuhan tuh bisa kasih orang datang, bisa cover tuh duitnya semua, cukup. Lantai 5, sama saudara. Yang Anda butuhkan adalah bukan tunggu ada duitnya dulu. Yang ada adalah berapa itu minyak yang ada. Pokoknya engkau ambil gak habis-habis itu. Multiplikasi terus. Mobil boleh diganti. Gantinya wuling ada. Ayo boleh kena banjir itu. Udah ya kan. Hondanya udah gak bisa jalan. Tapi ada penyediaan Tuhan wuling yang baru dikasih. Haleluya. Ada amin? Saya cuma kasih sinyal-sinyalnya ke sorga. Supaya sorga tahu. Dan Tuhan tahu. Tuhan cuma bilang begini, move on.
pengalaman saya dengan anak saya yang pertama, pengalaman saya dengan anak yang kedua, sama dengan pengalaman saya anak yang ketiga. Saya percaya. Dalam hidup ini seperti itu. Enggak semua harus tenang, dikuasai, dikendalikan baru Anda bergerak. Enggak lucu kalau begitu, imanmu di mana? Justru imanmu itu waktu ada challenge, you move on. That faith is a substance of the things hoped for. Adalah substansi dari pengharapan yang belum Anda lihat. Itu akan menjadi kenyataan. Statement berikutnya. Iman justru akan terlihat ketika berada di tengah ketakutan, ketidakpastian dan krisis. Justru kelihatannya di sini. Waktu ada ketakutan, waktu ada yang namanya ketidakpastian, yang waktu ada yang namanya krisis, your faith akan kelihatan di situ bahwa engkau mengandalkan bukan apa yang di sekitarmu, bukan apa yang ada yang kau bisa lakukan, tapi sama Tuhan. Halo, siapa yang nangkap? Jangan kelamaan buffering. Coba bilang sama-sama saya gini, jangan kelamaan buffering. Jangan sering-sering buffering. Maju terus. Saya ingat waktu saya kerja di bank, saya berhenti dari bank. Saya buffering hampir 9 bulan. Don't know what to do. Until I take step. Tuhan bilang kamu begini terus kamu akan babak belur. Sampai saya ambil langkah iman. Sesuatu terjadi. Saudara ngerti? Siapa yang nangkep? Saudara ngerti? I hope my sharing membuat Anda ngerti. What is my struggle? Itu sebabnya saya di Amerika kalau ketemu Raymond dulu waktu di sekolah saya bicara. My struggle. Kadang-kadang saya cerita. This is my struggle. But I believe God. I choose to believe my God. Slide berikutnya. Ketakutan dan ketidakpastian justru menyadarkan saudara. Next berikutnya. Ketakutan, ketidakpastian justru menyadarkan dan menantang iman saudara dan saya. Saya nggak tahu slide-nya ada. Yes, ketakutan dan ketidakpastian justru menyadarkan dan menantang iman saudara. Iman saudara ditantang, iman saudara disadarkan justru ketika ada ketidakpastian. Di situ Anda butuh iman. Kalau semua pasti Anda nggak perlu iman. Kalau semuanya nggak ada takut, nggak perlu iman. Justru iman itu ditantang waktu ada ketakutan. Iman itu ditantang waktu tidak ada kepastian. Baru breakthrough bisa terjadi. Baru blessing bisa terjadi. Anda baru tahu apa artinya kekuatan iman saat Anda berada dalam kondisi yang menakutkan dan tidak pasti. Anda baru tahu apa itu iman. Anda baru tahu kuasa Tuhan yang dahsyat, janji Tuhan yang hebat ketika Anda ada dalam kondisi ketakutan dan ketidakjelasan, ketidakpastian. Halo? So far so good? Ayo saya tanya sesuatu ya. Kira-kira Tuhan kalau mau menghabisi Lucifer, setan, bisa nggak? Hah? Bisa? Hanya dengusan nafasnya habis ya? Tapi kenapa dibiarkan kira-kira Lucifer sama setan sampai hari ini ada? Kenapa Lucifer sampai hari ini dibiarkan Tuhan ada? Untuk saudara. Untuk saya, orang Kristen, yes. Supaya imanmu bangkit. Supaya engkau mengandalkan Tuhan. Emang Tuhan gak bisa menghalau Anda punya tantangan dan masalah? Hah? Bisa. Tapi kenapa dia biarkan? Supaya engkau bangkit. Engkau tidak mengandalkan apa yang kau miliki, engkau andalkan Tuhan. Baca di kitab Mazmur, ada satu kata. Saya nggak sempat sampaikan ayat ini, quote ayatnya. Tapi ada satu kata Tuhan bilang begini. Moab adalah tempat pembasuhanku. Tuhan pakai Moab untuk membasuh bangsa Israel. Lewat tantangan, lewat masalah, lewat situasi.
Tuhan bentuk. Jangan lewat situasi Anda buffering, malah mundur. Haleluya. Anda mau saya lanjutkan? Saya tadinya tertarik untuk cerita tentang bufferingnya si Abraham, tapi waktu tidak mengizinkan. Kalau saya mulai ngomong Abraham bagaimana dia buffering, saudara jangan pikir bapak orang beriman ini gak punya buffering. Buffering suatu hari dia. Semua orang pernah ngalamin buffering. Jangan bilang saya adalah orang hebat, orang percaya, super spiritual. Enggak lah ya. Saya mau kasih tahu saudara bagaimana menghentikan buffering. This is part of the last part of my sermon hari ini. Bagaimana Anda menghentikan Anda punya buffering. Haleluya. Jadi saudara kalau saya cerita ini, saya jadi ingat anak-anak saya harus punya iman juga dia kalau dalam berjalan kuliah. Serius. Cuman anak saya mengandalkan imannya lebih gampang. Dia cuma megang saya aja gitu. Nah tinggal saya mesti megangin siapa kan gitu. Nomor 1, kalau Anda mau berhenti dari buffering, penyerahan diri sepenuhnya sama Tuhan. Suatu ketika lagi saya siapin khotbah ini, saya diingatkan ada sebuah kata yang sering saya dengar waktu saya sekolah di Amerika. Istilah itu banyak dipakai di Amerika. Nggak tahu kalau sekarang, tapi zaman waktu saya sekolah, istilah itu sering dipakai. Namanya backseaters. Backseaters. Di mobil itu ada backseaters. Orang yang duduk di belakang, ini pengemudi yang duduk di belakang. Yang numpang duduk di belakang. Jadi kalau saudara nyetir ada teman di belakang tuh kan ada yang duduk juga kan. Nah disebutnya backseaters mentality. Apa itu backseaters mentality? Yang nyetir diganggu terus sama di belakang. Hati-hati, kiri, hati-hati tuh. Ntar nabrak, hati-hati gitu loh. Anak-anak tahu nggak? Pernah ketemu orang yang gitu nggak? Itu namanya backseaters tuh ya. Lagi nyetir anak, di depan ada mobil, hati-hati, hati-hati. Yang nyetir jadi grogi, tahu nggak gitu? Ada yang gitu nggak? Pernah nggak Anda ngalamin gitu? Hati-hati, stop, hati-hati, aduh terlalu dekat, begitu pernah nggak? Itu backseaters. Bahasanya orang Amerika backseaters. Yang suka bisikin pengemudi, kiri kan hati-hati, gitu-gitu. Anda jangan gituin Tuhan. Jangan jadi backseatersnya Tuhan. Tuhan tahu pimpin saudara. Anda kan gak pernah saudara jadi penumpang di pesawat, ntar buka kokpit. Hati-hati gitu. Anda berserah penuh mau dibawa kemana, mau ke laut deh. Kan begitu ya. That is when you follow Jesus, Anda ikut Tuhan, Anda harus sepenuhnya mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Mau dibawa kemana? Tuhan mau bawa aku lewat di laut kosong, aku akan lewat. Orang yang berserah penuh kepada Tuhan artinya orang ini percaya penuh sama karakter Tuhan. Percaya penuh akan kemampuan Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah berubah, Allah penuh kasih, Allah pasti bela, Allah pasti tolong. Percaya penuh di sana, nggak ada keraguan dengan pribadi Tuhan. Sekalipun membingungkan, ntar disuruh keluar dari Mesir, ntar diserbu lagi sama si Firaun. Maunya dikemanain sih? Tetap percaya dengan karakter Tuhan. Karena Tuhan yang tahu kita mau dibawa kemana. Tuhan sedang persiapkan kita seperti apa. God is with us. Tuhan tidak pernah meminta saudara untuk mengerti. Tapi dia meminta saudara untuk tetap percaya sekalipun tidak mengerti. Haleluya. Penyerahan diri penuh artinya you believe God, you trust God. Anda percaya Tuhan, pribadi Tuhan, bahwa kemampuan Tuhan, pribadinya yang penuh kasih tidak pernah berubah, karakternya yang tidak pernah berubah. You trust Him. Bisa katakan amin?
Haleluya. Ada rasa takut? Ada. Jangan bilang nggak ada. Saya juga punya rasa khawatir, ada. Emang saudara pikir, wah kayaknya Pastor Leo gampang aja ya serahin anaknya berangkat gitu ya di tengah COVID. Tetap waktu dia mau pergi ada dramanya. Cuman dramanya bukan di airport, dramanya di rumah. Loh, iya sebagai orang tua. Di mana juga punya rasa takut untuk itu. But I trust my God. Kita diminta untuk menyerahkan diri kita sama Tuhan. Fully. No reserve. Makanya kalau Anda punya duit ya, udah cukup banyak, tabungan banyak. Anda bisa nggak mengandalkan Tuhan penuh. Karena Anda tahu ada duit yang menolong saudara. Tapi kalau satu titik di mana engkau tidak bisa mengandalkan ini, hanya bisa mengandalkan Tuhan. That's your life with God. Bukan berarti Anda nggak boleh nggak punya tabungan, bukan itu maksud saya. Apakah Daud ngitung orang itu salah sebenarnya? Masa sensus penduduk aja salah sih? Ngitungin orang berapa orang, salahnya di mana? Tapi hati bisa berubah. Sekarang dari andalkan Tuhan kepada andalin pada orang. Itu maksud Tuhan, kamu berubah hatinya. Hal yang sama ketika kalau kita punya semua untuk masa depan kita, kita bisa berubah hati kita. Bukan lagi trust God, tapi trust ini. Anda percaya Tuhan ada di depan saudara? Anda percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan saudara? Haleluya. Mau stop buffering? Bangsa Israel diminta Tuhan bergerak maju. Berserah sama Tuhan. Itu yang pertama tadi, penyerahan diri total. Yang kedua, tetap bergerak maju. Terus melangkah maju. Sekalipun Anda nggak tahu lah apa yang ada di depan. Nggak ngerti lah. Pokoknya aku melangkah maju. Ingat Tuhan berkata, sekalipun aku ada lembah kelam, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di lembah kekelaman? Yes. Tuhan ada di tengah kekacauan? Yes. Tuhan ada di tengah pandemik? Yes. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saudara yang babak belur barangkali? Yes. Saya pernah cerita bukan? Kayaknya enak ya nonton Ten Commandments ya. Musa gini-gini, air gitu, bangsa Israel jalan. Saudara pikir jalan di lewati laut kosong gampang? Gampang. Oh, saya pernah ngomong di sini waktu itu bukan? Tapi sekarang agak lebih slow ngomongnya supaya saudara tahu. Itu ya tembok yang menjadi laut yang dibelah, itu ada bunyinya kira-kira. Hah? Atau itu kayak diesel itu apa kedap suara gitu, atau kayak gitu suaranya. Suaranya kayak seperti saya ngomong apa jauh lebih keras? Itu deru airnya kenceng nggak? Membentuk tembok. Bukan terus jadi tembok begitu diem, enggak. Ya enggak? Kira-kira masih ada percikan air enggak? Masih basah enggak saudara lewat? Bayangkan nggak kalau Anda bawa anak kecil, ngeri nggak? Coba saya mau tanya, ngeri nggak? Jangan bayangin, wah enak lewat. Tar dulu, saya mau tanya, ngeri nggak? Bisa nggak sewaktu-waktu out of control air itu masuk lagi? Tell me, bisa nggak? Bisa. Kok nggak terjadi? Karena percaya penuh sama Tuhan, itu kuncinya. Bisa nggak? Yang terakhir mau jalan, jalan nggak ya? Ini tuh orang berani amat jalan gila tuh, kalau air balik gimana? Gue mending gak usah ikut deh. Bisa nggak begitu? Kau tidak ikut, habis kau sama Mesir. Ayo, bener nggak? Halo? Jalan nggak? Jalan juga akhirnya. Yang hebat Alkitab bilang, jalan yang mereka lewati
itu kering. Kalau becek licin tahu. Di bawah kan tanah, lihat, bisa licin, bisa begini-begini jatuh. Tapi Tuhan bisa bikin kering karena Tuhan tahu jalan yang kau harus lewat. Makanya dia bilang, go on. Hari ini Tuhan tahu di depan saudara ada jalan yang Tuhan buka. Maju terus. Rasa takut yang berlebihan mengunci saudara. Untuk bisa bertumbuh harus berjalan terus. Ada 10 orang kusta, ini penutup terakhir. Waktu Tuhan bilang, pulang kamu. Apakah langsung sembuh? Saya mau tanya, apakah langsung sembuh? Kapan sembuhnya? Waktu jalan. Sembuh. Breakthrough terjadi, bukan waktu buffering. Saya ulangi, breakthrough tidak terjadi karena Anda dengar janji Tuhan, terus Anda buffering. 10 orang ini mendengar janji Tuhan, kamu jalan, dia jalan. Waktu jalan, kesembuhan terjadi. Tidak pernah ada breakthrough, tidak pernah ada blessing yang Anda akan alami kalau Anda buffering. No, continue the journey, jalan. Waktu Anda jalan, Anda lihat breakthrough terjadi. Mau ngalamin breakthrough? Mau ngalamin blessing? Mau alami? Coba bilang sebelah saudara, jangan buffering bro. Stop the buffering. Berangkat kata Tuhan. Mau berangkat? Berangkat kemana? Ke Bali? No. Maju terus. Continue the journey. You will see. Saudara, kalau saya balik kembali kepada ke belakang kehidupan saya, hanya satu yang saya bilang, God is awesome. Saya sekarang baru ngerti. Ada seorang pendeta dulu berkata begini. Learn, katanya, dalam bahasa Inggris dia ngomong. Learn how to spend your money from the pocket of Jehovah. Learn how to spend your money from the pocket of Jehovah. Belajar bagaimana Anda bisa pakai duit dari kantongnya Jehovah. Bukan dari kantong, tapi kantongnya Jehovah yang gak pernah bolong, yang gak pernah habis. God is awesome. Bisa katakan amin? Anda percaya itu? Haleluya. Saya bisa bicara tentang detail apa yang Tuhan saya alami, tapi cukup buat saya untuk sampaikan ini buat saudara. Supaya saudara tahu, iman bukan berarti nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan. Tapi Anda tetap memilih untuk percaya, jalan di tengah rasa takut, rasa ragu. Terus berjalan. You will see. Breakthrough terjadi. Mari kita datang kepada Dia. Saya undang Anda bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Dia. Haleluya. Termasuk yang ada di rumah, kau boleh berdiri. Percayakan hidupmu kepada Dia sepenuhnya. God is awesome. He's an awesome God. Berapa banyak di antara saudara hari ini yang sedang mengalami buffering? Saya tidak tahu bufferingmu apakah sama seperti bangsa Israel, atau kau punya buffering yang lain yang membuat Anda tidak berani bergerak maju. Kalau ada di antara saudara yang hadir, tentu yang tidak hadir, yang lewat streaming saya tidak bisa lihat Anda, tapi Anda boleh angkat tangan. Tapi kalau Andi ini ada di antara saudara yang sedang mengalami buffering, Anda bingung apa yang harus lakukan, Anda boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. So Anda stop the buffering. Believe God. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu hari ini. Aku tidak mengerti apa yang sedang mereka alami, buffering yang mereka sedang alami, hentian dalam perjalanan mereka.
Tapi hari ini aku berdoa biar setiap perkataan firman yang barusan mereka dengar itu bisa masuk ke dalam hati mereka, pikiran mereka, membuka mereka mengerti bahwa bersama dengan Tuhan perjalanan itu adalah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan iman, percaya penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih daripada semua yang kami miliki. Tuhan, aku berdoa biar jemaatmu di tengah rasa cemas, tengah rasa khawatir, rasa takut dan kecewa bahkan, hari ini mereka tetap berjalan, mereka terus bergerak maju bersamamu Tuhan. Karena ketika mereka bergerak maju, mujizat terjadi. Ketika mereka bergerak maju, jawaban tersedia. Ketika mereka bergerak maju, masa depan terukir dengan baik. Hari ini aku berdoa, tidak ada satupun Tuhan yang hanya mengandalkan apa yang mereka miliki, tapi mereka mengandalkan Tuhan, sumber dari segala sumber. Dia adalah Allah, karakter Allah yang tidak pernah berubah, pribadi Allah yang tidak pernah berubah, janji yang tidak pernah berubah, kuasa yang tidak pernah berubah. Tuhan yang berkata menyertai kami sampai pada akhir zaman adalah ya dan amin, Immanuel namanya. Tuhan, aku berdoa hari ini, jamah umatmu Tuhan, beri kekuatan bagi mereka yang mengangkat tangan, sehingga mereka tidak terus menerus ada dalam kondisi buffering, sehingga mereka tidak bisa melihat seluruh gambaran jelas semua yang Engkau sudah berikan secara jelas dalam hidupnya. Mereka hanya mendengar dari orang lain, mereka hanya parsial mengalaminya. Tapi hari ini biarlah mereka mengalami penuh. Mereka tidak lagi buffering. Mereka bisa melihat semua cerita yang Tuhan sudah sediakan buat kami pribadi lepas pribadi, dari awal sampai akhir. Hari ini aku berdoa, berkati umatmu, mereka yang hadir, yang mengangkat tangan ataupun yang mengangkat tangan di rumahnya. Jamah mereka, buat mereka mengerti bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah salah, bersama dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tahu apa yang kami perlukan dan tahu apa yang tidak kami perlukan. Hari ini Kau lawat mereka, jamah mereka, berkati mereka supaya mereka terus bergerak maju. Bukan karena mereka mengandalkan uangnya, bukan karena mereka mengandalkan apa yang mereka miliki, tapi mereka belajar mulai mengandalkan Tuhan lebih daripada apa yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, memberkati umatmu, jamah mereka dimanapun mereka berada hari ini. Aku percaya kekuatan Tuhan ada pada mereka semua. In Jesus name, lawat mereka semua. Mari kita angkat tangan semuanya untuk terima berkat. Kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Sebagaimana engkau ada datang di tempat ini diberkati Tuhan, saat engkau tinggalkan tempat ini pun Tuhan memberkati saudara. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Move on. Move on.